Kita lanjutkan kembali nih Dina, apalagi yang kamu punya pertanyaan terkait pernikahan ini? Mungkin kita boleh lihat ke slide berikutnya kali ya Kak Olive ya. Kak Boleh, Olive juga boleh. kan udah menyiapkan beberapa slide. Tapi sebelum kita melihat slide lebih lanjut, kalau misalkan nih ya kita pinjam uang untuk menikah, Ya. what do you think about that? Oke, pinjam uang untuk nikah berarti jatuhnya adalah hutang konsumtif, ya. Kalau yang namanya minjem pasti ada konsekuensinya. Kalau pinjamannya mungkin kalau ke keluarga bisa ya nggak dapat bunga. Tapi kalau pinjamannya misalnya ke bank ya pasti kan ada bunganya. Kalau ada bunganya harus dipikirin lagi nih punya cicilan yang lain atau tidak. Ya, ketika membayar cicilan ke bank ini mengganggu cash flow atau tidak. Berapa rasio cicilannya per bulan dari pendapatan. After nikah kan pengennya suasana baru ya, Iya. jangan sampai malah ninggalin utang dong. Jangan sampai harusnya. pas malam pertama malah ngelis cicilan, ya kan? Oh ini harus dibayar nih, ke ibu belum, ke tetangga belum gitu. Jadi lebih baik hutang itu dihindari ya kalau mau menikah. Kecuali ya yang minjeminnya misalnya ibu sendiri nggak pakai bunga, ya bolehlah dipertimbangin. Tapi ingat konsekuensinya berarti setelah selesai acara nikah Masih harus ada dibalikin. PR, iya. Tapi tetap balik lagi idealnya jangan sampai ngutang lah ya Betul, untuk karena menikah kan konsumtif. ini. Betul, apalagi menikah ini kan konteksnya untuk merayakan begitu Iya. kan. Nah pertanyaan selanjutnya nih Mbak Olive yang mungkin banyak dipertanyakan oleh masyarakat adalah gimana sih idealnya pembagian biaya menikah antara perempuan dan juga laki-laki dari financial expert. Oke, jadi ini mungkin bisa di next slide. Aku udah bikin slide-nya yang Ada, iya. boleh di next. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak, ada patokannya gitu nggak sih cewek harus berapa gitu, apa enggak? Sebenarnya nggak ada patokan ya, karena ini tergantung kesepakatan bersama. Satu pasangan dengan pasangan yang lainnya tentu berbeda, karena kekuatan finansialnya juga berbeda. Kalau misalnya ini dibagi rata berdua, masing-masing sisihin maksimal 20% dari pendapatan. Oke, supaya apa? Supaya tidak mengganggu pengeluaran pokok yang lainnya. Apalagi kalau salah satu ada yang menanggung orang tua atau menyekolahkan adik gitu. Jadi maksimal 20% itu masih aman ya. Atau strategi yang kedua adalah si pria yang berkontribusi lebih besar. Lebih Yang nggak besar. apa-apa juga. Si wanita kontribusinya lebih kecil, tapi tetap nih masukin di satu rekening. Misalnya di tabungan berjangka atau misalnya di satu dompet investasi yang sama. Strategi yang ketiga, kalau memang si calon suaminya punya kekuatan finansial dan dia merasa bisa nih menanggung semua biaya nikahnya, nggak masalah juga. Tapi kalau dari pengalaman aku sih dulu, kalau suaminya yang udah siapin nikah, ya kita keluar deh buat acara sangjit atau tunangannya. Iya, Gitu. oke. Jadi tetap ada partnya ya, gitu. Nah, ada pertanyaan sosmed Dina yang masuk? Ada pertanyaan dari netizen. Nih tadi aku lihat sih menarik-menarik pertanyaan. Boleh dibuka pertanyaan pertama? Nah, ini dia ada nih. Pertanyaannya dari @feven_aja. Saya beda keyakinan dengan pacar saya. Aduh, pacar saya yakin untuk nikah, saya belum. Berapa sebenarnya dana minimal untuk pesta nikah jika gaji masih UMR? Ini dari case sama pertanyaannya agak beda ya. Tapi ini paling sering terjadi Iya, di kota-kota memang. besar begitu. Oke. Gimana Mbak Olive? Gajinya UMP ya. UMP. Katakanlah UMP-nya berdua, UMP Jakarta 4,9 juta. 4,9. Ya. Oke. Lagi dihitung nih Ya. pemirsa, kira-kira idealnya dibaginya berapa? Oke, maksimal 70 juta kalau mau sisihin untuk 3 tahun. Tapi pastikan dua-duanya memiliki gaji UMP, jangan salah satu ya, nanti Iya. hitungannya bisa berubah. Kalau baik pria dan wanitanya punya gaji UMP, bisa sisihin per bulan masing-masing 20%, 3 tahun Sobat Cuan nabung bisa kekumpul 70 juta. Oke, nah itu dia Pepen. Sabar ya, disiapin dulu. Jangan sampai 3 tahun nggak jadi itu nikah ya. Masalahnya beda agama di Iya, depan ya. Dan Jadi- 70 juta bisa meriah loh Bisa, dengan bisa budget tuh. segitu Tadi gitu kan. Kan Dina juga udah sempat kasih tuh slide-nya tentang intimate. Bisa yang wedding, ya betul kan? banget, betul. Nah. Kita lihat selanjutnya ya, Syafia. Ada pertanyaan dari Dwininta _WDYST. Jika sudah menikah, sebaiknya surat berharga di atas nama siapa nih? Sertifikat rumah, kemudian kendaraan dan lain-lain baiknya di mana? Ini kayaknya memang cukup lagi naik Betul. juga nih beritanya karena salah satunya adalah karena berita pajak kemarin Ya, begitu ya. kan? Gimana Mbak Olive menanggapinya? Jadi kan ya mungkin apalagi kalau yang dua-duanya punya usaha, dua-duanya bekerja, pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya ketika menikah gimana. Jadi kalau yang namanya harta bersama, Sobat Cuan, itu hartanya ketika
sudah menikah. Jadi harta bawaan sebelum itu bukan harta bersama, apalagi kayak warisan. Jadi misalnya Syafrinas punya warisan dari orang tua, ketika menikah itu nggak bisa jadi harta bersama. Oke. Nah, balik lagi ketika sudah menikahnya, mau menikahnya nih tinggal tentuin mau bikin harta bersama atau mau bikin prenup tadi, harta terpisah. Karena harta terpisah itu sebenarnya salah satu keuntungannya adalah kalau misalnya Terjadi salah hal. satu itu punya usaha, terus ambil hutang nih. Nah ini nggak bisa jadi sita aset kalau misalnya hutangnya tiba-tiba gagal bayar. Dan pasangan tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang dari si pasangan yang ambil hutang. Gitu. Oke, jadi itu pentingnya prenup. Kadang kan orang mikir prenup tuh Ngedoain mau kayaknya cerai ya? ngedoain Iya. hal-hal buruk. Padahal sebenarnya kan Padahal itu untuk sebenarnya- menjaga kedua belah pihak. Betul. Kalau suatu saat gitu salah satunya ada yang berbahaya, itu nggak melibatkan pasangannya, Dan begitu kan? terjerat utang kan kita nggak ada yang tahu begitu kan. Misalnya kita ditipu sama orang yang kepercayaan. Jadi bukan karena terkait dengan cerai, nggak selalu berkaitan dengan cerai prenup itu ternyata pemirsa. Betul ya Mbak Olivia? Karena kan ujungnya juga, apalagi perempuan ya, biasanya kan ujungnya sebenarnya untuk kesejahteraan anak. Betul. Jadi sebenarnya menjaga harta sendiri itu bukan karena kitanya matre atau ngerasa transaksional, tapi sebenarnya untuk menjaga kesejahteraan anak ke depannya kalau misalnya ada apa-apa. Berarti bisa disimpulkan bahwa memang pernikahan itu modalnya bukan cuma cinta ya Chef ya? Iya. Harus Tapi ada prenup keamanan juga dan harus ada security. ima. Betul Apa? sekali. Prenup, betul. Mungkin aku mau tambahin dikit, tadi kan terkait nama gitu ya, dari aset-aset yang dipunya nanti setelah nikah, ya itu tergantung aja. Kalau harta bersama mau nama pria atau nama wanitanya itu nggak ada masalah. Jadi mungkin yang banyak salah kaprah yang sering aku temuin adalah banyak wanita gitu atau ibu-ibu bilang, oh nggak apa-apa kalau suami saya macam-macam, tenang aja hartanya udah atas nama saya. Ibu-ibu kalau belum bikin harta terpisah, mau itu nama ibu-ibu itu tetap nanti jadi harta bersama dan bisa digonogini. Jadi bukan hanya masalah namanya atas nama siapa, harus jelas apakah harta ini harta bersama atau harta terpisah. Oh begitu, baik. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya dari media sosial ya. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Rosa Marpaung. Aku lagi pusing nih, orang tua aku minta biaya adat beli anak yang disebut sebagai sinamot sampai dengan 150 juta. Dina tahu ini pasti Aku sinamot sebagai sesama suku Batak paham Iya kan? sekali problem ini, dan nggak cuma suku Batak. Misalnya ada yang Bugis. namanya Panai dari suku Bugis, dan juga ya kita tahulah suku di Indonesia tuh banyak adat yang mewajibkan biasanya mempelai laki-laki untuk membayarkan sejumlah angka kepada orang tua perempuan yang angkanya nggak main-main pemirsa. Kalau sinamot saya kasih tahu 150 juta. Nah itu dia, makanya nih sampai Pusing muncul saya. pertanyaan ini Dina. Itu di luar acara, jadi beli anak itu di luar acara. Pertanyaannya adalah, apakah nggak usah kawin aja saya? Nah coba gimana Aduh pusing tuh? saya baca pertanyaannya. Gimana Mbak Oke, Olive? jadi ya sebenarnya kita tuh harus bisa berpikir caranya orang tua juga ya. Kita nggak bisa juga maksudnya menolak mentah-mentah permintaan orang tua. Biar gimana orang tua kadang berpikir kayak gitu kan, itu uangnya untuk anaknya gitu ya kan, untuk kesejahteraan anaknya. Cuma kalau memang dirasa pihak prianya keberatan, sampaikan aja. Jadi sampaikan jangan lewat anaknya, sampaikan dong ke orang Ke orang tuanya. ya kan. Kalau memang saya concernnya ABC, mungkin saya ada uangnya, tapi lebih baik uangnya misalnya dipakai untuk di rumah atau siapin dana pendidikan anak. Ya kita lihatlah orang tua kan pasti kalau misalnya pengen anaknya bahagia pasti mengerti dong. Iya, dan tentu saja prioritas orang tua dimanapun pasti kebahagiaan Ya, anaknya betul. begitu ya, bukan yang lain begitu. Selanjutnya apa nih Chef? Kita tanya lagi, ada pertanyaan lain dari Chef Inas yang mungkin sebentar lagi juga akan mengadakan perayaan pernikahan. Nah, itu dia tadi ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih yang masuk dari sosmed, masih dari udah habis dari sosmed. udah Oke, habis. nggak apa-apa. Banyak banget sebenarnya karena kalau misalnya kita bacain semuanya, kita nggak akan kelar nih waktunya. Tapi satu tadi yang aku mau tanya. Jadi kalau misalkan kita setelah nikah nih, udah selesai acaranya, udah segala macam keuangan udah kita atur. Ketika selesai nikah, apakah kita tinggal sama orang tua dulu atau langsung KPR? Karena kan tadi duit kita habis tergerus tuh kan. Iya. Nah, apa baiknya yang kita lakukan ketika setelah nikah? Oke. Nah, lagi-lagi sebenarnya ini kesepakatan bersama
uangnya itu habisnya untuk nikah sampai mana nih? Kalau masih bisa ngontrak ya nggak apa-apa ngontrak dulu. Tapi memang sudah dibajetin nih pesta nikah dan ada untuk beli rumah atau ngajuin KPR ya nggak apa-apa. Tapi ingat siapin kalau mau ngajuin KPR itu adalah minimum 20% dari harga rumahnya. Kalau mau KPR yang idealnya harga rumah itu maksimal 3 kali dari gaji tahunan kamu. Ya, jadi kalau misalnya gajinya 10 juta per bulan, maka 1 tahunnya 120 juta, berarti harga rumahnya maksimalnya sekitar 360 juta. Siapin DP-nya 20% dari 360 juta, dan jangan lupa ketika kita membeli rumah itu ada biaya-biaya lainnya. Notaris, PPHTB, ya, balik nama, itu juga harus dipikirin. Nih, ya, ada yang kepikiran sih sebenarnya bukan dari pengalaman aku karena aku memang belum menikah, tapi pernah lihat nih ada problem, salah satunya adalah amplop atau angpau menikah yang biasanya kadang ada di beberapa pesta itu ada satu kotak aja alias digabung baik dari pria dan juga wanita, ada yang dipisah begitu, bahkan meja absensinya juga dipisah begitu. Nah, sebenarnya idealnya kalau dari kacamata financial expert pembagian dari angpau atau amplop pernikahan ini sebenarnya bagaimana sih supaya tidak menimbulkan konflik setelah acara menikah? Oke. Jadi kalau misalnya yang membiayai pernikahan itu si pasangan ya, kedua-duanya kan habis menikah mereka dua menjadi satu. Jadinya harusnya uangnya untuk berdua dong. Tapi ada juga kan orang yang ngadain pesta pernikahan karena uang orang tua gitu. Nah, kalau seperti ini biasanya gimana ya? Biasanya memang baliknya ke orang tua lagi uang angpaunya. Tapi kalau aku yang jadi orang tuanya, meskipun misalnya pernikahan anak dari uang aku, ya uangnya tetap untuk bekal anakku. Baik, kalau akhirnya kita terpaksa banget nih gitu kan, pengen nikah tetap meriah, terus akhirnya memutuskan untuk berhutang. Amit-amit sih jangan sampai, tapi akhirnya kalau memang kepepet akhirnya berhutang. Kira-kira maksimal berapa sih angka amannya Mbak Olive? Oke. Tergantung dari berapa gajinya ya. Pokoknya maksimal cicilan kalau menurut aku ya, untuk hutang karena ini konsumtif 15%. 15%. Dari cicilan, dari pendapatan kita. Jadi misalnya kalau kita punya pendapatan, pastiin cicilan per bulannya kan harus ada jangka waktunya kita nyelesain hutang. Pastiin setiap bulannya, misalnya kalau gajinya 10 juta, berarti cicilan kita untuk bayar pernikahan ini 1,5 juta per bulannya sampai selesai. Kayak gitu. Baik, sama seperti prinsip berhutang pada konteks lain begitu Betul, ya betul, sebenarnya. Nah, Mbak Olive tadi kan sesuai dengan yang kita sudah janjikan ke Sobat Cuan, Mbak Olive akan menyajikan tips-tips bagaimana sih caranya menekan dan juga mengefisiensikan budget pernikahan. Apa aja nih tipsnya Mbak Olive, silakan. Oke Sobat Cuan, ini dia tips cermat mengumpulkan dana pernikahan supaya tidak over budget. Pertama, tetapkan anggaran yang realistis, pastikan karena keinginan sendiri dan jangan karena keinginan untuk memberikan kesan orang lain. Yang kedua, jangan lupa kurasi tamu karena semakin besar tamu atau semakin banyak tamu yang kita undang, sudah pasti biayanya akan semakin besar, terutama untuk keluar uang sewa gedung, kapasitas yang lebih besar, catering, souvenir, dan biaya lainnya. Jangan merasa nggak enak ya, nggak ngundang si A dan si B. Toh yang paling penting kan keluarga dan juga kerabat bisa hadir di pernikahan Sobat Cuan. Yang ketiga, tentukan prioritas. Apakah pre-wed dan honeymoon dirasa sangat penting atau tidak? Kalaupun iya, pilih yang sesuai budget. Yang keempat, tanyakan ke saudara atau teman apakah memiliki keterampilan seperti fotografi, MC, atau mengatur jalannya pesta untuk membantu pada saat pesta berlangsung. Siapa tahu memakai jasa teman atau saudara bisa lebih efisien daripada membayar vendor. Yang kelima, tentukan strategi mengumpulkan dana pernikahan. Apakah dana pernikahan menjadi tanggung jawab kedua pasangan, baik pria dan juga wanita, ataukah si pria yang memiliki kontribusi yang terbanyak? Lalu tips yang keenam, pilih wadah untuk mengumpulkan dana pendidikan. Apakah ditaruh di bank berjangka? Ataukah ditaruh di sebuah instrumen investasi yang cocok untuk jangka pendek dan menengah seperti surat hutang negara, reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap. Tips yang ketujuh, sampaikan secara terbuka kepada keluarga apabila ada persyaratan dari keluarga yang tidak bisa kalian penuhi. Penting untuk diingat, menjelang pernikahan biasanya banyak sekali cobaan. Jangan sampai karena keluarga besar memaksakan kehendak tertentu, malah pernikahan jadi over budget,
bahkan nih nggak jadi berlangsung. Itu dia tips cermat dari aku. Terima kasih. Nah, Baik, itu terima dia kasih ya. Mbak Olive.